Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika ya. Di pembelajaran ini adalah membahas mengenai materi matematika merasionalkan penyebut ya. Kita langsung aja untuk ke pembahasannya. Jadi merasionalkan penyebut ini adalah merasionalkan penyebut suatu pecahan merupakan mengubah pecahan menjadi pecahan baru yang ekivalen dengan penyebut bilangan rasional ya. Jadi untuk merasionalkan penyebut ini biasanya untuk penyebutnya itu bentuknya masih bukan bilangan rasional ya, masih irasional, sehingga nanti kita akan rubah bentuknya dari penyebutnya yang irasional itu menjadi bilangan rasional ya. Nah, tekniknya seperti apa ya, akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti untuk bentuknya ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Kalau umpamanya ada bentuk A dibagi dengan akar B, ini tinggal kita kalikan dengan perkalian pembilangan dan penyebut yang sama dengan penyebut dari soalnya. Ini kan soalnya A dibagi dengan akar B, maka soalnya sama. Di sininya dapatnya dari mana? Dapatnya dari penyebutnya ini ya. Kalau penyebutnya akar C ya ini berarti akar C dibagi dengan akar C. Kalau penyebutnya adalah akar 3 ya ini akar 3 dibagi dengan akar. Tapi ingat, adalah bentuk untuk yang A per akar, sehingga nanti didapat hasilnya adalah A per B kali akar B. Nah seperti ini ya, ini prosesnya. Ini kalau umpamanya dari A per akar B langsung hasilnya A per B akar B, itu pun tidak apa-apa. Ini didapatnya dari prosesnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk yang pertama. Next kita bentuk yang kedua, bahasanya agak panjang, bentuk C per A plus akar B ya. Untuk bentuk seperti ini ya, bilangan perhatikan penyebutnya ya. Jadi kita akan kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu adalah maksudnya ya, akar sekawan dari penyebutnya itu kalau intinya sama, cuma untuk operasinya kita lawannya. Umpamanya kalau penyebutnya adalah A plus akar B, maka akar sekawannya karena dia penjumlahan menjadi A kurangi akar B ya. Kalau penyebutnya pengurangan, A kurangi akar B, akar sekawannya yang kurang menjadi penjumlah. Ini yang harus kita akar sekawan. Nah sekarang kalau umpamanya soalnya adalah C dibagi dengan A plus akar B, nah ini dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari ini ya, karena nanti A plus akar B, akar sekawannya adalah A min akar B dibagi dengan A min akar B. Ini harus dibagikan hasilnya satu, tidak berubah artinya ya. Ini adalah untuk mengubah nanti biar penyebutnya itu menjadi bilangan rasional. Nah tadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi C ini dikalikan dengan A min akar B. Nah, kalau di sini nanti kita langsung aja. Ini kalau kita hitung seperti yang perkalian akar, nanti hasilnya adalah ini A pangkat 2 dikurangi dengan B ya. A pangkat 2 dikurangi dengan B. Itu kalau saya menerangkan biasanya akar pangkat dari kiri yang dikurangi dengan pangkat dari kanan. Kirinya adalah A, berarti A dan pangkat dari kanannya, pangkat dari akar B kan nanti ada B juga ya. Ini untuk bentuk yang C per A min akar B, nanti akar sekawan dari A min akar B berarti ini karena pengurangan menjadi penjumlahan akar sekawannya. Ini ya, C dikalikan dengan ini ya, atasnya sama jadi C kali A plus akar. Penyebutnya apa? Kiri kuadrat bagi dengan kanan kuadrat. Walaupun di sininya tadi plus ini menjadi sama karena apa? Ini kan sama aja bolak-balik. Jadi A kuadrat. Ini adalah bentuk yang nomor ya,
pelan-pelan aja. Next, bentuk yang ketiga, kalau pecahannya adalah punya C per A akar A tambah dengan ini pun nanti ada akar sekawan yang berikan sama, kalau penjumlahan jadi pengurangan jadi. Nah, untuk bentuknya ini kalau C per A plus akar B, ini akar sekawan dari ini seperti yang bentuk nomor 2 ya. Cuma penyebutnya akar semuanya, tadi kan ada yang bukan akar ya. Nah, kalau misalnya tadi kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat, kirinya akar A dikuadratkan menjadi A, kurangi kanan kuadrat tadi akar B kuadrat B, kurangi dengan doang saja ya, tetap ya. Ini C kalikan dengan ini, C kali dengan akar A min B berarti tetap ya. Berikutnya C dibagi dengan akar A min akar B, ini akar skala dari akar A min akar B berarti ini sama, kiri kuadrat kurangi dengan kanan kuadrat, kirinya akar A berarti A, ya, kuadrat dari akar A berarti A, kuadrat dari akar B berarti B. Sini C nya kalikan dengan ini ya. Oke, ini adalah biasanya itu adalah bentuk-bentuk dari untuk yang dirasionalkan. Kita mulai untuk yang contoh soal saja untuk memantapkan dari tadi bentuk-bentuknya. Soalnya ada 5. Yang pertama adalah 6 per angka 3, yang kedua adalah 5 per 2 akar 6, yang tiganya adalah 2 dibagi dengan 2 min akar 6, empatnya adalah 7 dibagi dengan akar 2 tambah 5, yang kelima akar 5 kurangi akar 2 kurangi akar 5 tambah dengan akar 2 tambah dengan akar 5. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama 6 dibagi A3, ini berarti bentuk yang pertama ya, nanti kalikan dengan perbilangan penyebutnya yang sama dengan penyebut dari soal. Nah, penyebutnya adalah akar 3 yang tidak ada upahnya, dikalikan dengan ini. Nah, ini berikutnya ini 6 kali apa namanya 6 kali akar 3 ya, berarti 6 akar 3, akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya akar 9. Akar 9 sendiri ini adalah bentuk akar yang spesial, jadi sederhanakan menjadi 3. Ini kita bisa sederhanakan lagi, 6 dibagi dengan 3 ini adalah 2 ya. Nanti akar 3 nya kan sudah tidak bisa ya, udah tetap ini menjadi 2 akar 3. Jawabannya nomor 1, 6 per akar 3 adalah 2 akar. Next, yang nomor 2. Ini masih bentuk yang pertama, cuma divariasi 5 dibagi dengan 2 akar 6. Nah, kalau bentuk kayak gini, yang dikalikannya itu adalah yang bentuk akarnya aja. Tapi kalau umpamanya mau dikalikannya dengan 2 akar 6 dibagi 2 akar 6 pun bisa sebenarnya. Tapi itu nanti lebih menyulitkan ya. Kalau bentuk kayak gini adalah perkaliannya adalah pembilang penyebutnya adalah 2 akar. Karena 2 akar 6, ini adalah akar per akar. Kita kalikan ya. Ini 5 kali akar 6, 5 akar 6. 2 akar 6 kali akar 6 menjadi 6 kali 6 masih berarti 30. Ini ya. Kita sederhanakan, akar 36 berarti adalah 6 ya, atasnya masih tetap. Terus 5 akar 6 tetap, 2 kali 6 berarti 12, sehingga menjadi 5 dibagi dengan 12 kali akar 6. Ini adalah hasil dari soalnya nomor 2, dari 5 per 2 akar 6. Untuk rasionalnya adalah 5 per 12 kali akar. Oke, gimana, paham? Masih pelan-pelan ya, nanti kalau belum paham ya diputar ulang aja. Next, yang nomor 3. Nah, ini kalau nggak salah bentuk yang kedua ya, 5 per 2 akar kurangi akar 6. Nah, di sini berarti pakai akar penyebut, akar sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya adalah 2 min akar 6, maka perkaliannya pembilang penyebut yang kali ini berarti karena
pengurangan jadi penjumlahan ya. Ini tadinya gimana? Kalau atas kalikan saja. Nah, ini atas kalikan saja 5 kali dengan 2 akar 2 tambah akar 6 dari terus kita sudah. Nah, yang ini istilahnya adalah kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Tadi ya saya ulang-ulang gitu ya, jadi nggak usah menghafalkan yang bentuk tadi. Kalau kayak gini, yang akar sekawan kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Kirinya 2 berarti 2 kuadrat kurangi kanannya akar 6 berarti akar 6 kuadrat. Gitu ya. Nah, kita kalikan di atas kayak gini, artinya apa? 5 ini kalikan ke 2 5 kali 2 dulu 10, 5 kali akar 6 ini 5 akar 2 kuadrat 4, dikurangi, tetap kurangi akar 6 dikuadratkan, hasilnya berarti akarnya dibuang. Dan lagi ya, hati-hati untuk yang pembilangnya. Ini tadi saya menemui kalau seperti ini 10 tambah 5 akar 6, ada yang 10 tambah 5, boleh enggak? Tidak boleh. Itu bisa dijumlahkan kalau sebelumnya juga ada akar 6. Kalau kayak gini tetap aja hati-hati, banyak yang teledor mengenai ini ya. Atasnya badiun udah bentuk sederhana, tidak bisa digabungkan ya kayak gini. Nah, yang bawah yang bisa 4 kurangi 6 berarti min 2 nih ya, jadi sederhanakan. Ini berarti penyebut dari min 2 ini adalah pembagi dari 10 dan 5 akar. Ini dipisah, 10 bagi min 2 berarti 10 per min 2 dikurangi 5 per 2 ya, tadi kan plus menjadi min karena minnya yang ini naik, jadi 2 nya ada ya, akar. Nah, disederhanakan lagi pun bisa, 10 dibagi min 2 berarti min 5 dikurangi 5 per 2 akar. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal yang nomor ya, itu ya. Oke, next kita lanjut ke yang nomor 4. Ini bentuk yang nomor 3 kalau tidak salah, 7 dibagi 2 ya, hampir sama cara mengerjakannya. Berarti kita kalikan akar sekawannya. Jadi ini berarti karena dia menyebutnya akar 2 tambah akar 3, maka akar sekawannya sama bilangannya tapi operasinya lama. Nah, intinya sama seperti yang tadi, berarti atasnya kalikan biasa ya, 7 kali dengan ini 7 kali akar 2 min akar 2. Bawahnya udah tulis saya sampai kiri kuadrat kanan kuadrat, tidak masalah sini penjumlahan atau pengurangan ya, ini selalu kiri kuadrat kurangi kuadrat, ini selalu kurang ya. Kirinya adalah akar 2 berarti akar 2 kuadrat, kanannya akar 3 berarti akar 3 kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi sampai ini ya, 7 kali akar 2 berarti 7 kali min akar 3 berarti min 7 akar 2 kuadrat 2. Pokoknya kalau bentuk akar, akarnya buang saja. Min akar 3 kuadrat berarti 3. Atasnya bisa disederhanakan. Kalau syarat dari operasi dari penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, syaratnya akarnya harus sama ya, biar bisa digabung. Ini akarnya tidak sama, akar bersama 3 berarti tetap saja 2 kurangi 3 berarti min 1. Sederhanakan, min 1 kan penyebutnya dari 7 akar 2 dan 7 akar 3. Jadi 7 akar 2 bagi min 1 min 7 akar 3. Min 7 akar 3 bagi min 1 bagi min plus ya, penjumlahan dari 7 akar. Ini adalah bentuk sederhana yang soal yang nomor 4 ya. 7 dibagi akar 2 per 3 hasilnya min 7 akar 2 tambah dengan 7 akar 3. Gitu ya. Next ke soal yang terakhir. Nah, ini tadi variasi untuk pembilangnya ya di atas. Tidak masalah, kita kerjakan pelan-pelan. Nah, hati-hati, konsentrasinya tetap untuk yang menyebutnya kan akar 2 tambah akar 5 ya. Jadi untuk akar sekawannya persis, tapi menjadi lawannya karena penjumlahan jadi pengurangan.
atas masih sama, kita kalikan ini berarti akar 2 min akar 5 kali dengan akar 2 min akar 5. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, di atas ini. Yang bawah sama, ingat kiri kuadrat kurangi dengan kanan kuadrat. Kirinya akar 2 berarti min akar 2 kuadrat kurangi kanannya akar 5 berarti akar 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ini sekarang kita kalikan kayak perkalian faktor. Akar 2 kali akar 2 berarti akar 2 kali akar 5 kali min akar 5 ya. Jadi min akar 10. Tadi yang baru akar 2, sekarang min akar 5-nya. Kalikan dengan akar 2 jadi min akar 10. Min akar 5 kalikan dengan min akar 5. Min kali min jadinya plus. Akar 5 kali akar 5 jadinya adalah akar 2. Akar 2 kuadrat sama akarnya buang saja, jadi min 5 min akar 5 kuadrat berarti min. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Ada kayak ini. Ini bisa disederhanakan loh, yang akar 10 ini kan akarnya sama, min akar 10 dikurangi akar 10 ini menjadi, ini kan sebenarnya 1 ya, min 1 akar 10 kurangi 1 akar 10 sehingga 1 sama 1 dengan tandanya negatif menjadi min 2. Yang akar 4 dulu ini, akar 4 berarti berapa? 2 ini. Min akar 10 kurangi akar 10 jadinya min 2 akar 10. Tambah akar 25 berarti ya 5, betul. Nah, 2 kurangi 5 berarti min. Ini yang bisa disederhanakan ini. 2 sama dengan 5 ini. 2 tambah 5 ada 7, min 2 akar 10 tulis jadi min. Nah, kita sederhana lagi, 7 dibagi min 3 bagi min 2, min 2 akar 10 bagi min 3, min bagi min plus ya, kemudian 2 per 3 kali akar 10. Ini adalah bentuk sederhana dari soal yang 65. Akar 2 kurangi akar 5 dibagi dengan akar 2 tambah akar 5, ini adalah min 7 per 3 tambah dengan 2 per 3 akar 10. Gitu ya. Yang ini agak muter-muter, tapi insya Allah kalau dicermati dengan seksama insya Allah paham. Nah, biar lebih mantap lagi, saya sudah menyediakan untuk soal latihannya ya. Soalnya masih ada 5 sesuai dengan contohnya, tipenya pun sama. Kalau menggunakan latihannya yang sama, tidak angka 1, sehingga kalau umpamanya benar-benar dicermati dengan suatu soalnya dan melaksanakan dengan sifat-sifatnya, insya Allah ini juga bisa ya. Oke, demikian pembahasan dari merasionalkan penyebut ya. Dan jangan lupa seperti video yang lain selalu menyampaikan untuk meng-subscribe ya YouTube saya. Tujuannya apa? Kalau banyak nanti saya mengupload video pembelajaran itu biar ada pemberitahuan dari YouTube atau dari Google ya. Tapi syaratnya apa? Kalau subscribe Anda harus login dulu, syaratnya mempunyai akun Gmail ya. Ya harus login, subscribe, jangan lupa untuk like juga dan komentar untuk saran. Atau mungkin saat mempelajari belum paham, bisa tanyakan bagian mana gitu ya. Oke, demikian pembahasan dari saya rasional penyebut ya. Semoga paham dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.